Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia menghadiri rapat Senat terbuka di Senatalis ke-62 Fakultas Kehutanan UGM. Rapat Senat digelar di Auditorium Fakultas Kehutanan. Dengan mengenakan batik coklat dan peci, Jokowi datang dan duduk di kursi barisan paling depan. Terpantau pidato di Senatalis disampaikan Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni. Rapat dihadiri pula jajaran pimpinan universitas seperti Rektor UGM Ova Emilia, Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, dan Wakil Bupati Gunung Kidul. Diketahui Joko Widodo merupakan alumni Fakultas Kehutanan Angkatan 1980. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melontarkan candaan soal keaslian ijazah di hadapan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada momen rapat Senat terbuka di Senatalis ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Ada momen menarik saat Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memberikan sambutan di podium. Ia menyenggol isu ijazah. Candaan Raja Juli sontak disambut dengan gelak tawa hadirin yang datang. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita cintai Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Saya dapat konfirmasi dari staf saya, Pak Jokowi akan datang, pasti datang hari ini. Sejak itu perut saya mules. Sampai 11 malam saya bilang coba diperbaiki lagi slide saya segala macam. Tapi karena buru-buru nampaknya malah lebih jelek dari aslinya. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Bapak Rohmat Marzuki. Alhamdulillah ini alumni Fakultas Kehutanan UGM yang insya Allah ijazahnya asli. Meski demikian, Raja Juli tidak menyinggung nama Jokowi. Ia melontarkan candaan soal ijazah setelah memperkenalkan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam sidang pra-peradilan, tim pengacara Del Pedro membacakan alasan diajukannya pra-peradilan tersebut. Alasannya adalah berkaitan dengan surat perintah penyidikan Del Pedro yang dikeluarkan pada 29 Agustus 2025 yang dinilai janggal. Pasalnya Del Pedro tak pernah diperiksa sebagai saksi, namun ia langsung dijemput paksa oleh polisi. Kuasa hukum juga menyoroti sikap majelis hakim yang meminta Del Pedro tak hadir dalam sidang. Sikap majelis hakim tanpa ada pikir-pikir, tanpa ada musyawarah dengan secara institusi juga gitu ya, langsung memutuskan Del Pedro tidak perlu hadir di dalam persidangan. Padahal menurut kami itu sangat penting bagi Del Pedro untuk mempertahankan hak-haknya ya, memperjuangkan hak-haknya seluas-luasnya. Karena dari awal Del Pedro bersikap kooperatif kepada pihak kepolisian dan seharusnya ketika dirinya ditetapkan sebagai tersangka, ketika dirinya ditahan, seharusnya hal yang sama juga diberikan. Gugatan pra-peradilan ini diajukan untuk menggugurkan status tersangka pada diri Del Pedro dan segera dibebaskan. Meski Del Pedro tak dihadirkan, namun ibu dan kakak Del Pedro hadir dalam sidang. Begitupun tim hukum Polda Metro Jaya sebagai termohon juga hadir di sidang pra-peradilan Del Pedro Marhain. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Banyak 426 pelajar SMA Negeri 1 Yogyakarta mengalami sakit perut hingga diare usai menyantap menu makanan bergizi gratis. Menurut pihak sekolah, 33 diantaranya tercatat tidak masuk sekolah pada hari Kamis. Namun belum ada laporan adanya siswa yang sampai dirawat di rumah sakit. Itu yang mengalami sakit perut ada 426. Jadi kalau kami persentase itu 43,82%. Yang tadi malam sakit perut. Tapi pagi ini, tadi kami cek anak-anak tersebut juga tetap ke sekolah. Setelah saya cek lagi yang tidak ke sekolah hari ini ada 33 siswa. Menyusul kejadian tersebut, program MBG untuk sementara waktu terpaksa dihentikan hingga 2 pekan ke depan untuk dilakukan uji lab makanan yang disantap para siswa. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan iNews melaporkan.
Sebanyak 426 pelajar SMA Negeri 1 Yogyakarta diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. Insiden keracunan MBG yang terjadi di SMA Negeri 1 Yogyakarta ini pun langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah kota Yogyakarta. Selain telah mengecek ke sekolah, Pemkot Yogyakarta juga telah mendatangi dapur SPPG Wiro Brajan yang salah satunya menyuplai MBG ke SMA 1 Negeri Yogyakarta. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan, secara umum kondisi sarana dapur yang menyuplai 3.444 MBG dengan total 9 sekolah diketahui telah sesuai standar ketentuan dari Badan Gizi Nasional. Guna memastikan penyebab keracunan, pihaknya masih menunggu hasil uji lab sampel makanan yang prosesnya memakan waktu 1 hingga 2 minggu ke depan. Sementara itu, operasional dapur SPPG di Wiro Brajan terpaksa dihentikan sementara untuk memaksimalkan proses penyelidikan. Kalau sekarang sih sepertinya sudah sesuai standar, karena ini kan dilakukan assessment juga sebelum operasional. Cuman tadi dari diskusi memang ada menu-menu baru yang dibuat, yang termasuk ayam yang dibuat kemarin itu termasuk dengan masakan menu baru. Tetapi kita tetap harus menunggu hasil bukti kultur itu nanti apakah itu karena kontaminasi bakteri atau karena yang lain. Sebelumnya 426 pelajar SMA Negeri 1 Yogyakarta dilaporkan mengalami sakit perut hingga diare yang dirasakan usai menyantap menu MBG. Dari Yogyakarta, Kunanto Farhan Ayus melaporkan. Inilah detik-detik dua pelajar yakni Septian Wahyu Ramadhani dan Nata Kolbi Hidayat yang hendak membuat konten video terjun dari atas jembatan Sungai Gung di Desa Kaligayam, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Kamis sore. Usai terjun ke sungai, kedua korban meminta tolong kepada temannya yang merekam video. Naas, teman korban tidak bisa menolong karena tidak bisa berenang. Kedua korban pun hanyut terbawa arus sungai. Tim SAR gabungan melakukan pencarian dengan menyisir sungai dan penyelaman. Namun hingga Kamis malam, pencarian belum membuahkan hasil. Operasi pencarian pun dihentikan dan dilanjutkan pada Jumat pagi. Untuk radius pencarian pada malam hari ini di seputaran titik koordinat lokasi jatuhnya korban. Kemudian dilanjutkan esok hari. Konten berujung maut ini terjadi saat 5 orang pelajar hendak membuat video yang akan diunggah di media sosial. 2 orang terjun ke sungai dan lainnya merekam video. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan.